Tuhan, kekasih-kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Syukur kepada Allah kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan inilah waktunya kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Mari dengan segenap hati, segenap kekuatan kita memuji menyembah Dia. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita puji Dia, sebab Dialah kekuatan kita. Dia gunung batu kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tak akan pernah goyah. Keyakinan kami hanya padamu. Haleluya. Engkau bersamaku, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh, haleluya. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri siapa? Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Come on. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kemenangan. Tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan kekasih Kristus. Dialah kekuatan kita. Dia yang sanggup menyembuhkan kita. Dan hanya Dia satu-satunya yang layak diandalkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh
Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita pujikan dari awal. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tangan saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Haleluya. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memerdekakan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau, sebab kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya
Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari saya undang kita semua akan mengawalinya dengan doa bersama. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami seperti dalam sorga. Mari Bapa, Engkau curahkan hikmat-Mu, pengertian yang daripadamu, sehingga kami boleh hidup berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami percaya firman Allah berkuasa untuk membebaskan dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan masuk dalam tema firman Tuhan yang baru pada saat ini. Beberapa minggu kita sudah membahas tentang kutuk keturunan sebagai penyumbat dan penghalang berkat dalam hidup kita. Dan hari ini kita lanjutkan penghalang yang berikutnya yang harus kita tanggulangi dalam hidup kita. Kita mengawali pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Semua akan membuka Alkitab bersama-sama dengan saya. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai ayat 17. Semua akan membaca, mari kita mulai. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia sendiri ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat yang kita baca ini bukan ayat yang baru, bukan ayat yang asing buat kita. Dan tema kita hari ini bukan tema yang kita tidak pernah membahasnya. Tetapi ini adalah tema yang relevan, yang selalu akan kita perlukan sepanjang hidup kita di muka bumi ini. Tema kita hari ini adalah tentang kepahitan hati. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, sumbat yang pertama adalah kutuk keturunan. Itu menyangkut dosa nenek moyang kita dan juga dosa kita sendiri yang mempengaruhi jalan hidup kita. Selanjutnya kita membahas hari ini tentang kepahitan hati. Boleh katakan sama-sama dengan saya, kepahitan hati. Dari yang kita baca, Tuhan mengajari kita bahwa kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, itu kata Tuhan adalah satu paket. Jadi kalau kita hidup mengejar kekudusan, jangan lupa jagalah hati kita untuk selalu berdamai dengan orang lain. Dengan kata lain, segala kepahitan hati, kemarahan, kegeraman, kekecewaan, dendam, kebencian, semua harus kita buang jauh-jauh dari hati kita. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita ini mengalami hati yang bersih, hati yang murni, hati yang dipulihkan Tuhan, hati yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena dengan cara itulah penghalang-penghalang berkat dalam hidup kita yang menyangkut pertumbuhan rohani kita, yang menyangkut pekerjaan atau berkat-berkat jasmani kita, yang menyangkut kesehatan kita, semua akan kita peroleh dari Tuhan ketika kita menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Mari kita akan ucapkan sama-sama hari ini. Ikuti saya. Kebersihan hati adalah kebutuhan kita untuk bisa diberkati
dan menjadi berkat. Setuju saudaraku? Kebersihan hati adalah kebutuhan kita semua untuk bisa diberkati oleh Tuhan dan hidup menjadi berkat buat orang lain. Tuhan ingin kita menjaga hati kita. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kita baca kembali firman Tuhan. Firman-Nya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya tetap bersih, supaya tetap suci. Sebab hati adalah pusat terpancarnya kehidupan setiap orang. Hatinya penuh dengan dosa, maka kehidupannya akan jadi berdosa. Hatinya penuh dengan kebencian, maka hidupnya akan penuh dengan kebencian dan kejahatan. Saudara, Tuhan berkata supaya kita menjaga hati. Tetapi ironisnya banyak orang menjaga yang lain, tetapi hatinya tidak dijaga. Saudaraku yang kekasih, saya rindu hari ini kita bukan orang-orang yang pahit hatinya, tetapi orang yang bersih hatinya. Amin. Kemudian Tuhan bahkan memerintahkan, bukan cuma Tuhan ingin hati kita bersih, tapi Tuhan memerintahkan supaya kita membereskan hati kita sampai kita mengalami penyucian hati kita terhadap kepahitan atau kekecewaan atau permusuhan atau perseteruan dengan siapapun yang kita kenal. Saudara yang kekasih, Matius 5 ayat 22 sampai ayat 24. Mari kita lihat sama-sama. Semua buka Alkitab supaya mengerti isi hati Tuhan. Matius 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman-Nya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Perhatikan ini saudaraku, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, perhatikan, ini prinsip berdoa, prinsip menghadap Allah. Sama seperti kita tidak diterima oleh Tuhan kalau Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita. Ternyata kita tidak diterima juga oleh Tuhan kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kita. Kebenarannya adalah Tuhan sudah mengampuni kita lewat penyaliban Kristus. Tuhan sudah membuka pintu ampunan. Sekarang giliran kita, kalau kita tidak jadi berkat, jadi batu sandungan, kita punya perseteruan, permusuhan, kita mungkin punya persoalan dengan orang lain. Tuhan mengajari kita, kalau kita berdoa menghadap Tuhan, kita harus dengan hati yang bersih. Persoalannya adalah kadang kita bertanya, bagaimana kalau saya sudah mengusahakan berdamai tapi orangnya tidak mau. Saya sudah mencoba untuk berbaikan tetapi mereka menolak. Itu perihal yang lain saudara-saudara. Tetapi yang penting dari sisi kita harus mencoba. Kita sudah pergi kepada mereka, kita sudah mencoba menjelaskan, klarifikasi, mencoba memberikan masukan yang benar, atau kita mencoba untuk bermaaf-maaf. Tetapi kalau kita sudah mencobanya, melakukannya, orangnya tidak mau, orangnya tetap negatif, orangnya tidak mau mengampuni kita, masih terus mempersoalkan dan seterusnya, maka itu kesalahan ditanggung orang yang berlaku demikian. Tetapi dari sisi kita, Tuhan mengajari kita, jaga hati harus bersih. Kita diperintahkan Tuhan membereskan hati kita. Saudara, kenapa Tuhan menyuruh kita begitu? Yang pertama, karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Tuhan sudah memaafkan kita, dan Tuhan memaafkan semua perbuatan kita yang salah, yang berdosa, dan Dia melupakan kesalahan-kesalahan kita.
Ironisnya banyak kita, kadang kita berkata memaafkan, mengampuni, tapi kita tidak memaafkan perbuatan yang melukai kita itu. Dan kita masih terus mengingat-ingat kesalahan orang yang kita pandang salah. Masih menceritakan yang negatif misalkan. Masih berkata-kata buruk misalkan. Masih terus bersikap antipati misalkan. Maka doa-doa kita itu menjadi sia-sia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kita. Mari kita maafkan orang lain. Mari kita melupakan kesalahan-kesalahan mereka. Supaya yang ada di memori kita hanya kebaikan, hanya kasih. Amin. Saudara mau lakukan? Saudara, tahukah engkau bahwa anugerah yang terbesar dalam hidup kita adalah pengampunan Tuhan. Dan Tuhan ingin supaya kita juga bisa memberi anugerah kepada orang lain. Bahkan orang yang kita pandang tidak layak menerimanya, yaitu pengampunan kita. Yang penting adalah, kata Tuhan, kamu harus berusaha, kamu harus melakukannya. Kalau nanti dalam prosesnya kita tidak dimaafkan, orang masih tidak mau, ya itu urusan mereka. Tetapi jangan di posisi kita sedang salah karena kita tidak mengusahakan perdamaian. Saudaraku yang kekasih, saya ingin memperdalam materi ini. Saudara harus dengar, kenapa kita harus membuang kepahitan hati. Kenapa harus dibuang kepahitan hati? Karena kepahitan hati itu merusak manusia. Ngomong sama saya sekali lagi. Kepahitan hati merusak manusia. Amin saudaraku. Lihat ini kebenarannya. Kenapa? Kenapa kepahitan hati merusak manusia? Karena kepahitan hati menimbulkan kejahatan. Kepahitan hati itu yang pertama menimbulkan kejahatan. Seorang anak yang sejak kecil dipukuli, dimarahi, kemudian dibanding-bandingkan, direndahkan dengan anak yang lain, misalkan begitu ya, atau diperlakukan tidak adil oleh ayahnya, maka walaupun dia anak, dia bisa menyimpan kepahitan. Dan dari kepahitan itu, maka dia terikat roh dosa. Dosa kebencian, kemarahan, ingin membalas, tidak terima. Dan dosa itu menggiring dia, mulai muncul kejahatan, memberontak, melawan, dan sebagainya. Di Alkitab ada nggak contoh bahwa kepahitan hati menimbulkan kejahatan? Oh ada. Saudara ingat cerita Kain dan Habil bukan? Apa salahnya Habil terhadap Kain? Kita tidak mendengar dari Alkitab bahwa Habil mengolok-olok kakaknya, merendahkan kakaknya, tidak ada. Habil hanya mempersembahkan korban bersama kakaknya, tapi korban kakaknya belum yang terbaik. Sebab kalau yang terbaik pasti diterima Tuhan. Dan akhirnya korban Habil yang dipandang Tuhan lebih baik diterima oleh Tuhan. Kain panas hati, marah hati, kepahitan hati. Dan mulai dari waktu itu kejahatan muncul dalam dirinya. Karena di balik kepahitan ada roh dosa. Ada roh dosa, spirit berdosa, kuasa dosa. Dan Kain mulai jahat. Dan akhirnya Kain dengan kejam membunuh Habil. Karena roh dosa itu menguasai dirinya. Saudara jangan berpikir bahwa kepahitan itu tidak berbuah. Saudara harus menyadari sungguh-sungguh kepahitan membuahkan kejahatan. Selanjutnya, apakah ada yang lain? Di dalam Alkitab ada satu contoh yang lain, yaitu tentang riwayat Raja Saul. Saudara, kita tahu bahwa Raja Saul tidak langsung jahat terhadap Daud. Awalnya Saul mengasihi Daud, tetapi karena Saul iri hati, pahit hati terhadap Daud, maka hatinya berubah, berangsur-angsur menjadi jahat. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan saudaraku, bahwa kepahitan hati itu menimbulkan kejahatan. Amin saudara. Oleh sebab itu kita mesti membuang kepahitan hati dalam hidup kita. Selanjutnya yang kedua, mengapa kepahitan itu merusak hidup manusia? Sebab kepahitan juga menghasilkan keputusasaan. Saudara bisa lihat berbagai cerita orang bunuh diri, melompat dari gedung tinggi, orang menggantung diri, minum racun, menabrakkan diri kepada kendaraan dan sebagainya. Itu semua rata-rata karena hatinya telah menjadi pahit.
Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita, membuang kepahitan hati dari hidup kita. Saya ingat satu kisah yang tragis sekali. Di Bandung ada seorang anak Tuhan, mereka adalah suami istri. Tetapi kemudian suami jatuh dalam dosa perselingkuhan. Dan pada waktu suaminya menceritakan dengan jujur kepada istrinya dengan maksud bertobat, istrinya tidak mampu. Hatinya menjadi pahit, dia sangat kecewa. Dia biarkan hatinya menjadi semakin larut dalam kebencian dan kemarahan. Keputusasaan mulai muncul dalam hidupnya. Roh dosa menggiring dia kepada keputusasaan dan akhirnya dia menabrakkan diri kepada kereta api sampai meninggal di tempat. Saudaraku, ini adalah contoh bahwa kepahitan itu menghasilkan keputusasaan. Oleh sebab itu kita harus membuang seluruh kepahitan dari hidup kita. Sebab kepahitan seperti kanker yang menggerogoti hidup kita, membuat kita tidak berdaya dengan keadaan. Suami yang kepahitan, istri yang kepahitan, anak-anak yang kepahitan, semuanya akan menjadi makin hari makin lemah, makin kacau. Dan bukan hanya itu saja, kepahitan itu merusak karakter. Merusak pikiran, merusak motivasi. Oleh sebab itu kita mesti waspada sungguh-sungguh menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari segala kepahitan. Saudara, bahkan tubuh kita ini sangat dipengaruhi oleh isi hati kita. Kalau kita penuh kebencian, kemarahan, kepahitan, maka tubuh kita juga mengalami penurunan kualitas. Imunitas tubuh jadi turun. Banyak orang ketika diteliti sakit itu karena alasan hati, emosi, pikirannya yang sakit. Dan dia menjadi makin hari makin lemah. Saudara, bahkan di kasus-kasus orang sakit kanker, banyak orang sakit kanker karena dimulai dengan kepahitan hati. Apakah harus kita mengalami banyak penderitaan dalam hidup ini karena masalah hati kita? Mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menolong, menopang, menguatkan, melepaskan, menghiburkan kita dari semua kepahitan hati kita kalau kita datang kepadanya. Saudaraku yang kekasih, mari kita tanggalkan kepahitan karena itu sangat merusak hidup kita. Yang setuju berkata amin. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengajarkan kita kenapa kita harus buang kepahitan. Karena kepahitan hati itu menghalangi berkat-berkat Tuhan. Mari kita membaca ayat terakhir ini. Saudaraku, Matius pasal 5, Matius pasal 6 maksud saya. Pasal 6 ayat 14 sampai 15. Bunyinya adalah kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa kita di surga mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Saudara, saya sudah jelaskan bahwa kepahitan itu menimbulkan kejahatan. Kepahitan itu menghasilkan keputusasaan. Di Alkitab juga banyak contoh orang-orang yang putus asa karena kepahitan. Ada wanita yang mandul di Alkitab bernama Rahel. Kakaknya Lea punya banyak anak, dia nggak punya anak. Dia putus asa karena hatinya pahit. Karena dia merasa tidak lebih berharga dari kakaknya. Dia berkata kepada suaminya, beri aku anak, kalau tidak aku akan mati. Sampai suaminya berkata, aku ini apakah pengganti Allah sampai engkau menuntut begitu kepadaku. Saudara, itu terjadi. Kemudian juga ada seorang wanita bernama Hana. Dia mandul tidak punya anak. Akhirnya suaminya mengambil istri bernama Penina. Dan mereka istrinya itu punya anak-anak. Dan kemudian istri yang muda ini menghina Hana. Sehingga dia sakit hati. Sering bermuram durja, kepahitan. Datang ke rumah Tuhan juga tidak dijawab doanya. Kenapa? Karena ada penghalang, yaitu kepahitan. Sampai kepahitannya diangkat, baru dia punya anak dari Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan Matius 6 ayat 14-15. Kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, perhatikan, kita juga tidak diampuni. Bagaimana berkat-berkat Tuhan bisa datang kepada kita kalau kita tidak diampuni kesalahannya oleh Tuhan? Saudara, Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita
sehingga kita bisa masuk dalam anugerah. Sekarang giliran Tuhan ingin kita mengampuni orang yang bersalah dengan cara memaafkan perbuatan, melupakan kesalahan, supaya kita berhenti berbuat jahat, supaya kita berhenti menjatuhkan, menjelekkan dan sebagainya, supaya kita berhenti untuk melakukan yang jahat, sehingga kita didapati Tuhan menjadi orang yang dibenarkan, dipulihkan, dan kepahitan tidak menghambat dalam berkat-berkat kita. Saya yakin saudara mengerti pesan Tuhan ini, dan ini penting buat kita. Penyumbat berkat yang harus kita selesaikan selain kutuk keturunan adalah kepahitan hati. Saya berdoa hari ini saudara, engkau tidak membiarkan hatimu pahit, tidak membiarkan hatimu dirundung kecewa, diikat kekecewaan, kebencian, kemarahan, kesedihan dan lain sebagainya itu. Sebab di balik kepahitan ada roh dosa yang akan membuat engkau digiring kepada kejahatan, digiring kepada keputusasaan, dihalangi berkat-berkatnya. Rugi bukan? Mari datang kepada Tuhan. Saat ini kita minta supaya Tuhan membersihkan, memulihkan, menolong kita, mengampuni semua orang yang harus kita ampuni. Sebab adalah kerugian besar kalau kita anak-anak Tuhan, kita masih hidup dalam kepahitan hati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tapi percayalah kalau engkau membersihkan hatimu dari kepahitan, maka engkau akan dipulihkan Tuhan. Ingatkah saudara riwayat Ayub? Ayub itu diuji Tuhan dengan sangat berat. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Saudara boleh baca nanti setelah selesai ini, bacalah di dalam kisah Ayub pasal 42 ayat 10. Di sana dikatakan Tuhan itu memulihkan Ayub ketika Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya yang telah berpikir buruk terhadap dia, yang telah menyalahkan dia, yang telah menghakimi dia, yang telah mengecewakan dia. Dan Ayub harus melayani dulu sahabat-sahabatnya yang mengecewakan itu. Artinya Ayub harus memulihkan hatinya terhadap saudara-saudaranya itu, baru berkat Ayub diberikan 2 kali lipat daripada Tuhan. Jangan memilih yang lain. Ambil keputusan bahwa engkau mau mengampuni dan membereskan kepahitan hati yang ada dalam hidupmu, sehingga engkau memegang nilai-nilai surgawi, kehidupan yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat hari ini, buat minggu ini. Tuhan, tolong kami untuk memiliki hati yang bersih. Kuatkan komitmen, keputusan dan usaha kami untuk membereskan segala kepahitan hati yang itu menyerang dalam hidup kami karena berbagai-bagai pengalaman yang tidak menyenangkan, baik di rumah tangga kami, baik di pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami bermasyarakat, di dalam segala pekerjaan dan aktivitas, termasuk pelayanan dan gereja di mana kami bersama-sama dengan saudara yang lain. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bersih hati kami dari kepahitan. Siapapun orang yang menyakiti kami, biarlah hari ini kami belajar, kami memutuskan memaafkan. Seperti Tuhan memaafkan, kami memaafkan. Dan kami akan mengampuni perbuatan mereka, memaafkan kesalahan mereka. Kami akan melupakan semua yang buruk yang pernah terjadi. Dan kami akan mulai berkata-kata yang baik sebagai tanda hati kami sudah sembuh. Tuhan jamah, saudaraku siapa yang perlu pertolongan Tuhan untuk bisa menanggalkan kepahitan hati, saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah kita. Roh Kudus akan memimpin kita, menolong kita. Tuhan, jamalah kami semua. Tuhan, hanya Engkau yang bisa. Kami semua lemah. Tapi kalau Roh-Mu yang bekerja, Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan memberi kami jaminan kekuatan ilahi, sehingga kami bisa memaafkan semua kesalahan, perbuatan yang menyakiti kami. Dan kami juga akan melupakan semua kesalahan orang. Tuhan tolong supaya kami tidak terjerat di dalam kepahitan hati. Sebab ada roh-roh jahat yang akan mencengkram, menjerat, menggiring kami kepada kejahatan, keputusasaan dan berkat-berkat yang terhalang.
Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu hidup, firman-Mu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bebaskan diri saudara dari kepahitan hati. Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan sekarang kita akan menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus bersama. Mari kita siapkan buat keluarga kita semua. Mari bagikan roti dan anggurnya. Ingat perkataan Tuhan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, nanti kalau sudah siap, saya akan mengundang kita semua berdiri untuk kita bisa berdoa dalam perjamuan kudus. Apabila semua sudah menerima unsur roti dan anggur, mari kita berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Nanti Bapak Ibu saudara sekalian akan mengikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, semua kuasanya dipatahkan, dihancurkan terhadap kami. Kami dibebaskan dari sakit penyakit, sebab firman-Nya, oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kemiskinan, semuanya sudah selesai di kayu salib. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang penuh kuasa memberkati seluruh hidup kami. Amin. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini menyiapkan dan memeteraikan hidup kami semua untuk menerima hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat juga anggurnya. Angkat dengan rasa hormat, angkat dengan iman, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua, supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi buat setiap kami. Segala rancangan jahat, serangan setan terhadap kami digagalkan, dilepaskan, dihancurkan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya berkat Tuhan melimpah atas ibadah kita. Dan kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 bagian A akan menjadi ayat untuk melandasi persembahan kita pada hari ini. Begini bunyi firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari kita bersama-sama mengangkat persembahan kita, dan kita akan berdoa dengan segenap hati kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang bertahta
dalam hidup kami. Allah yang mengatur segala masa, segala musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami bersama-sama mengangkat persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menggenapi janji-Mu. Barang siapa yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan pulang dengan membawa sorak-sorai. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, maka berkat Tuhan dilimpahkan, dicurahkan atas seluruh hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Saya undang berdiri sekali lagi. Mari kita arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang, karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah turun berkat atas kita semua. Kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerah kita. Tuhan membuat kita berhasil dan Tuhan menjauhkan dari kita segala malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita. Maranatha, Tuhan datang. Kita semua akan terangkat ke surga berjumpa Tuhan dalam kemuliaannya, dalam keadaan penuh sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.